Tes, tes, tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and welcome back to my YouTube channel. Dan di video kali ini masih dengan kalkulus 2 ya, untuk mata kuliah kalkulus 2, kode mata kuliah mata 4111, dan di modul ke-7 ya, terkait dengan yang namanya penggunaan integral. Masih dengan penggunaan integral. Nah, cuman bedanya adalah kalau di modul ke-6 penggunaan integralnya secara matematis. Kalau yang di modul ke-7 ini lebih ke aplikatifnya lagi, kayak mungkin lebih ke fisika ataupun intinya yang benar-benar aplikasi banget lah ya, di dunia di dunia nyatanya. Oke, so kita mulai dari nomor satu. Nah, nomor satu ini terkait dengan fisika ya. Gaya yang harus dilakukan menarik pegas sejauh 3 kaki adalah 33 pon. Oke. So di sini kita punya informasi bahwasannya dengan perubahan panjang yang sebesar 3 kaki, kita punya informasi bahwasannya dengan perubahan panjang 3 kaki di sini F-nya ya, F-nya itu sebesar yang namanya 33 pon. Nah, kemudian ketika kalau misalnya menarik pegasnya atau delta X-nya ini sebesar 2 kaki, kira-kira usahanya ini berapa? Nah, kalau misalnya kita based on atau kita balik ke materi fisikanya, ini nggak susah sebenarnya. Karena rumus-rumus yang ada di fisika itu yang mungkin pernah dipelajari waktu SMP ataupun SMA itu adalah versi jadinya, versi lempengnya. Bukan versi dari standarnya yang dimana, oh ternyata kalau saya mau dapat rumus seperti ini itu sebenarnya ada penurunannya loh gitu. Nggak, untuk hal tersebut kan biasanya jarang banget diajarin sama gurunya, karena antara emang takutnya mungkin terbebani siswanya ini peserta didiknya, sehingga daripada nanti nggak paham sama sekali, karena ini jatuhnya kan emang mesti paham banget gitu loh. Oke, jadi sebenarnya kalau secara aslinya itu adalah W ini sebenarnya adalah integral dengan menggunakan integral dengan batas atas sama batas bawahnya dari apa? Dari fungsi f(x), dari fungsi gaya ya, dari fungsi gaya dx. Nah, atau mungkin bisa juga kita lihat daripada bahwasanya kalau misalnya terkait dengan f sama s ini, ya terkait dengan f sama dengan delta x atau x-nya aja boleh. Bahwasanya misalnya ada gambar grafik seperti ini, maka untuk menghitung yang namanya berapa besar usahanya itu adalah yang di bagian sininya, ya. Jadi di bagian yang daerah arsiran ini adalah besar usahanya. Ya makanya bisa kita kaitkan dengan yang namanya integral. Nah, ya udah, berarti untuk mencari fx-nya bagaimana? Nah, kita tahu bahwasanya adalah f itu kan fx itu kan sama dengan k dikalikan dengan x berdasarkan hukum Hooke ya. Nah, dari informasi di soal bahwa kita udah punya x-nya 3 kaki katanya. Ya, berarti f3 itu sama dengan 33. Ya, so berarti dari sini kita punya informasi bahwasanya apa? Berarti K dikalikan dengan 3 itu sama dengan 33. Berarti K-nya adalah 33/3. Berarti bisa kita simpulkan bahwasanya K-nya ini adalah 11. Nah, terus ini kan berarti W sama dengan jadi kan di sini kita tahu bahwasanya kan ini perubahannya atau ininya 2 kaki. Nah, jadi paling gampangnya adalah daripada ribet-ribet berapa jadi berapa, ya udah. Intinya yang penting berubah 2 kaki kan. Nah, jadi kita gampangnya adalah ini integral dari batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Nah, jadi kita anggap misalnya nanti kalau misalnya saya punya panjang 11 dan saya punya panjang jadi 12, maka yang 11 yang dari awal itu adalah titik acuannya alias titik 0, seperti itu. Ya, tapi sebelum itu berarti di sini untuk fx-nya sendiri berarti sama dengan 11x. Ya, kan kurang lebih seperti itu ya. Oke, so berarti ini jadinya 11x dx. Berarti W sama dengan 11/2x kuadrat dengan batas atas 2, batas bawah 0. Nah, ya udah, berarti W-nya sama dengan
11 per 2 kali dengan 2 kuadrat dikurangkan dengan 11 per 2 kali 0 kuadrat. Nah, udah pasti ini habis ya, karena hasilnya 0. Maka jawaban daripada W-nya itu sebesar yang namanya 11 per 2 kali 4. Jadinya 11 kali 2 adalah 22 kaki pon. Nah ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nah, sebenarnya dari sini nih kita bisa informasikan bahwasanya kenapa kok rumus daripada W itu adalah apa namanya, F kali K kali X kuadrat kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kan berarti kan gini ya. Berarti kan W sama dengan integral atas bawah gitu ya. Apa namanya, fx dx, berarti bisa kita bilang bahwasanya kan berarti ini W sama dengan integral atas bawah daripada K dikalikan dengan delta X, atau X aja juga boleh, nggak apa-apa deh, Kx dx. Berarti W sama dengan, nah di sini kan berarti B ini kan adalah variabel X-nya ya nanti ya. Nah berarti kan ini K per 2 kali X pangkat 2 dengan batas atas B batas bawah A. Sehingga berarti W-nya sama dengan K per 2 kali B kuadrat kurang dengan K per 2 kali A kuadrat. Kan gitu ya. Nah, kita tahu bahwasanya kan berarti A ini kan adalah 0 sebagai titik acuan ya. Nah, B-nya ini adalah sebagai X-nya sendiri atau alias delta X-nya. Berarti W sama dengan K per 2 kali B kuadrat. Hasilnya kan begitu. Nah, kalau berdasarkan informasi yang di sini berarti W sama dengan apa? Setengah kali K kali dengan delta X kuadrat. So that's why kenapa rumus daripada W itu seperti ini rumusnya. Nah, kalau kalian kerjakan W daripada ini, ya nanti jawabannya sama kok, ya kan? Berarti W sama dengan setengah kali K kali dengan delta X kuadrat. K-nya nggak ada, cari. Pakai F sama dengan K kali delta X. 33 sama dengan K kali 3, berarti K-nya 11. Nah, berarti W sama dengan 1 per 2 kali 11 kali 2 kuadrat, 4. Coret 1 coret 2. Berarti W-nya adalah 22 kaki pon. Seperti itu ya. Oke. So, ini terkait dengan aplikasi integral di fisika ya. Nah, untuk nomor 2 masih dengan aplikasi integral dari fisika itu sendiri. Yang dimana terkait dengan ini adalah pusat massa ya. Jadi diberikan lamina yang dibatasi oleh alias plat tipis ya, jadinya punya luas dengan rapat massa delta adalah 3 gram per cm kuadrat, dan momen lamina ditanya adalah momen lamina terhadap sumbu Y. Nih, MY-nya berapa nih? Dengan informasi yang ada di sini. Nah, pertanyaannya adalah rumusnya gimana? Nah, di sini sebenarnya untuk nomor 2 basicnya terkait dengan ini adalah kalau titik pusat massa ya. Titik pusat massa ini kan sebenarnya kayak di fisika adalah X0, Y0. Cuman bedanya adalah kalau di fisika sendiri waktu pas mungkin pelajaran menengah atas atau SMA itu, kalau nggak tahu ya kalau di kurikulum Merdeka masih ada apa enggak. Intinya di kurikulum sebelumnya itu dia rumusnya cuman ya udah X0 sama dengan sigma XI kali MI per sigma MI gitu doang. Untuk Y0-nya adalah sigma YI kali dengan MI per sigma MI. Nah, tapi karena berhubung ini kita pakai adalah suatu luas ya kan, yang punya ada batasnya sendiri ya, ada daerahnya sendiri, maka untuk menghitung daripada ini X bar ya. X bar ini adalah titik pusat massanya, titik pusat massa laminanya, dimana berarti MY per M. Nah, kemudian kalau untuk Y bar ini adalah MX per M, yang dimana MY ini adalah momen lamina. Momen lamina
terhadap sumbu Y. Kalau yang di sini adalah momen lamina terhadap sumbu X. Oke. Nah, ya udah, berarti kalau misalnya kita lihat daripada di sini nih, ya, terkait dengan momen lamina yang ada di sumbu X sama di sumbu Y ini, berarti apa? Ya, yang ditanya adalah MY-nya aja. Nah, terkait dengan rumus dasarnya apa aja sih? Nah, jadi untuk terkait dengan M itu rumusnya adalah integral dari batas bawah batas atas. Nah, untuk ini apa namanya? Dari delta ya, delta dikalikan dengan yang namanya, nah ini tergantung nih, ini sama kayak integral biasa nih, bisa atas bawah, atas kurang bawah, ataupun kanan kurang kiri ya. Terus kemudian untuk MY, nah untuk MY nya sendiri sebenarnya mirip sama M yang di atas. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya yang M kecil itu nggak ada X-nya atau variabelnya, ini saya bikin ada X-nya deh, variabel tertentunya intinya. Atas kurang bawah juga. Nah, kalau MX itu integral batas bawah sama atas. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah ini daripada atas kuadrat kurang bawah kuadrat. Yang sebenarnya ini kan kalau misalnya namanya atas kuadrat kurang bawah kuadrat kan berarti bisa difaktorkan nanti ya. Nah, yaudah, berarti karena berhubung yang ditanyakan adalah MY saja, berarti MY. Nah, kita lihat dulu, tapi apakah bisa langsung? Enggak. Kita lihat dulu gambarnya bagaimana terkait dengan informasi yang ada di soal di sini. Nah, katanya Y sama dengan 0. Oke. Kalau Y sama dengan 0 itu gimana? Begini, Y sama dengan 0 tuh. Terus kemudian Y sama dengan 2X. Nah, karena udah pasti lewat 0,0. Nah, ketika X-nya 1, Y-nya 2. Oke, berarti kurang lebih gambar Y sama dengan 2X itu seperti ini. Nah, kemudian ada lagi. Apa tuh? Ya, X sama dengan 1. Nah, X sama dengan 1 tuh kurang lebih gambarnya seperti ini. Berarti daerah mana sih yang dibatasi? Ya, daerah yang dibatasi adalah di bagian sini nih. Nah, karena berhubung ini berarti apa? Dari kiri ke kanan ya bacanya ya, bukan dari atas ke bawah, bukan. Karena ini gambarnya bisa menuju ke sumbu X ya, ke sumbu X. Oke. Apa namanya? Sama dengan integral batas bawahnya berapa? Ini kan 0 ya. Batas atasnya 1. Dari delta, deltanya itu 3 dikali dengan X. Nah, fungsi atasnya apa? Fungsi atasnya yang hijau. Ya, yang Y sama dengan yang 2X. Bawahnya ada nggak? Bawahnya itu 0 ya. Nah, bawahnya itu 0. Ya udah, dx. Berarti MY sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dari apa? Daripada 6x kuadrat dx. So, ya jawabannya adalah yang D. Seperti itu kan, di sini diminta cuman dalam sebuah fungsi. Nah, kalau misalnya kita mau hitung ya tinggal hitung aja. Ini berarti 6 per atau 2x pangkat 3 dengan batas atas 1, batas bawah 0. Sehingga jadinya 2 kali 1 pangkat 3 dikurangkan dengan 2 kali 0 pangkat 3 sama dengan 2 jawabannya. Seperti itu ya. Nah, jadi nanti tinggal masukin aja ke rumusnya ya. Untuk mencari titik pusat massa X-nya alias X barnya tinggal kita masukkan MY per M. Ya, tinggal sesuaikan. Nah, jadi saran saya kalau misalnya mau ngapalin atau mau ngingat ya pakainya basic on ini aja. Karena kan ada beberapa rumus yang ketika dijadiin terkait dengan X barnya nanti sendiri. Y barnya itu nanti ada rumusnya lagi. Nah, jadi saran saya ya kalau mau ngapalin rumus ini aja. Nanti kalau misalnya emang nggak ada atau misalnya mau otak-atik rumusnya di sini dengan rumus dasar ya dipersilakan ya. Oke, so kita lanjut ya ke soal berikutnya. Nah, oke, so kita hapus untuk soal nomor 1 dan nomor 2-nya ya. Cuman di sini saya nggak mau ngapus dulu terkait dengan rumus di yang ini karena ini saya mau pakai di soal nomor 3.
Nah, ini soal nomor tiganya terkait dengan pusat massa lamina. Nah, jadi ini yang ditanya adalah pusat massa lamina ini adalah berarti X bar, Y bar. Nah, jadi di sini kita langsung pakai X bar sama Y bar. Nah, bedanya apa sama di nomor 2? Ya, udah jelas banget ya, pasti yang ditanya beda. Yang kedua adalah, coba kalian perhatiin yang diketahuinya. Di nomor 2 ada yang namanya delta, alias massa jenisnya kurang lebih seperti itu. Tapi kok di sini nggak ada? Apakah ada pengaruhnya? Tentu sebenarnya. Nah, di sini lagi makanya kalau misalnya kalian cuman ngapal yang bagian ininya aja tanpa tahu basic daripada ini, ya pasti kalian bingung. Cuman kalau kalian tahu daripada sini, nanti akan tahu nih kenapa kok X barnya sama Y barnya kalau nggak ada delta itu nggak ada masalah. Nah, jadi untuk nomor 3 sendiri, di sini terkait dengan penerapan rumusnya dulu aja ya. X bar sama dengan kan MY per M kecil. Nah, X bar itu sama dengan MY-nya adalah integral ya kan. Terus kemudian ada delta sama X dikalikan dengan atas kurang bawah. Terus habis itu per integral lagi. Cuman bedanya ini adalah ada deltanya ya kan. Atas kurang bawah. Nah, sehingga karena kita tahu bahwasannya ini kan adalah terkait dengan ini adalah sebuah angka sebenarnya ya, nanti kita bisa masukkan. Beda dengan X sama atas sama bawah ini yang berupa sebuah fungsi. So, dengan berdasarkan sifat integral, angka itu bisa kita depankan terlebih dahulu. Jadi nggak begitu berpengaruh. Yang berpengaruh kan cuma fungsinya doang. Oke, berarti AB dari ini atas kurang bawah. Kan gitu ya. Per delta dikalikan dengan AB ini atas kurang bawah. Nah, ya udah. Ketika kita coret, ya kan? So, berarti apa? Ya, sisa ini doang nih. Nah, ketika bahas rumus X bar doang tanpa tahu dasarnya ini, loh, di sini kok nggak ada yang namanya sigma? Ya iya wajar, orang sigmanya aja udah dikedepanin terus hilang, ya kan? Sama-sama ibarat kata tuh sama-sama habis dibagi. Nah, begitu juga untuk Y bar, ya. Terkait dengan Y bar ini juga sama. Y bar sama dengan MX per M. Nah, Y barnya sama dengan gitu ya. Integral ya kan, bedanya adalah ini ada atas kuadrat kurang bawah kuadrat per ya ini AB terus delta atas kurang bawah. Berarti Y barnya ini kita keluarin kita kedepanin deltanya. Delta dikalikan dengan integral dari atas kuadrat kurang bawah kuadrat per integral delta dikalikan dengan integral atas kurang bawah. Nah, ya udah, apalagi ya habis lagi di sini. Nah, sehingga jadinya begini doang tanpa ada delta, ya. Jadi kalau misalnya ditanya rumus X barnya apa, ya udah rumus X barnya berarti dapat kita informasikan bahwasanya integral AB seperti ini, X ini bisa variabel, bisa jadi Y juga ya, tergantung sama fungsinya bagaimana. Per integral atas bawah, ini batas bawah batas atas dari fungsi atas dikurangkan dengan fungsi bawah atau kanan kurang kiri. Begitu juga untuk terkait dengan Y-nya, berarti Y barnya sama dengan integral dari batas bawah batas atas dari atas kuadrat atau kanan kuadrat dikurangkan dengan bawah kuadrat atau kiri kuadrat per integral atas bawah atas dari apa? Atas kurang bawah, ya. Oke, so dengan begitu sebelum kita lanjut jawab, ya apa yang harus dilakukan? Gambar terlebih dahulu, ya jangan lupa. Nah, oke. Berdasarkan gambar, karena kita tahu bahwa X sama dengan Y kuadrat, ini kan berarti nggak basic ya, basic common dari atau common daripada kurva yang nggak perlu kita geser segala macam. So, berarti kurang lebih gambar X kuadrat tuh begini. Set.
beginilah ya. X sama dengan Y kuadrat. Oke. Nah, terus kita punya informasi juga bahwasanya apa? Ada Y sama X sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini X sama dengan 4. Nah, artinya berarti apa? Batas daripada daerahnya ini kita bahasnya bukan atas ke bawah, melainkan apa? Kiri sama kanan. Yang kiri hijau, yang kanan yang orange. Nah, dari daerah yang mana? Daerah yang dimaksud itu adalah yang bagian tengah sini. Nah, karena daerahnya begitu berarti kita batasnya kita lihat berdasarkan yang ini. Nah, tapi masalah kita nggak tahu nih. Nah, ya cari dulu. Karena udah dalam bentuk X sama dengan ya berarti X1 sama dengan X2. Ini 1, ini 2. Berarti Y kuadrat sama dengan 4. Berarti Y-nya sama dengan plus minus akar 4. Berarti Y-nya sama dengan plus minus 2. Berarti di sini 2, di sini minus 2. Ya udah, tinggal kita masukkan. Nah, oke. Nah, tapi di sini nomor 3 di sini kayak agak aneh kalau buat saya. Kalau kita lihat daripada basic atau pengertian dasar pusat massa atau pusat apapun itu, artinya berarti kan itu adalah bentuk kesetimbangan, ya kan? Dimana pusat itu akan menjadi titik keseimbangan. Dan ketika kita menaruh pusat massa di situ di sebuah titik yang pas, nanti akan seimbang modelnya. Seperti itu ya. Oke, jadi untuk nomor 3 terkait dengan X bar terlebih dahulu, kan katanya MY per M. Nah, cuman langsung aja ya saya masukin aja atas kurang bawah, atau berarti ini kanan kurang kiri. Berarti, ini harusnya kan X ya. Nah, ini atasnya bawahnya minus 2, atasnya 2. Tapi karena berhubung di sini jadinya X sama dengan alias dalam bentuk Y, berarti di sini bukan X lagi, melainkan Y. Nah, dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan yang namanya kanan kurang kiri. Kanannya 4, kirinya adalah Y kuadrat dy. Per integral min 2. Ini berarti 4 kurang Y kuadrat dy. Nah, berarti di sini X barnya sama dengan ini kan ini saya mau langsung aja, jadi saya nggak terlalu kelamaan. Dimana ini kan sebenarnya hasil daripada ini kan berarti 4Y dikurangkan dengan Y pangkat 3. So, langsung saya mau integralkan aja. 4Y itu kan berarti 2Y kuadrat dikurangkan dengan 1/4 Y pangkat 4 dengan batas atasnya 2, batas bawahnya min 2 per, ya ini jadinya adalah 4Y dikurangkan dengan 1/3 Y pangkat 3 dengan batas atas 2, batas bawah min 2. Nah, berarti X barnya sama dengan apa? Ya udah langsung kita hitung aja. 2 kali 2 kuadrat kurang 1/4 kali 2 kuadrat dikurang dengan 2 kali minus 2 kuadrat kurang 1/4 kali minus 2 pangkat 4 ya ini ya, sorry. Per 4 kali 2 kurang 1/3 kali 2 pangkat 3 dikurang dengan yang namanya 4 kali min 2 dikurang dengan 1/3 kali min 2 pangkat 3. Ya udah, berarti ini X barnya sama dengan berarti berapa nih? 48 dikurangkan dengan yang namanya 1/4 kali 16 itu berarti 4 dikurangkan dengan yang namanya 8 dikurangkan dengan 4 lagi per 8 dikurangkan dengan 8/3 dikurang dengan min 8 tambah 8/3. Nah, yang di atas jawabannya 0, yang di bawah jawabannya adalah 32/3. Ya, ini langsung ya. Tinggal hitung aja, berarti kan ini 8 tambah 8, atau mungkin mau ngitung ininya dulu. Ya, pecahan atau mau pakai kalkulator silakan. Nah, ini jawabannya adalah X barnya 0. Oke. So, di sini kita simpan dulu X barnya 0. Karena ini mau saya hapus juga. Oke. Nah, ini untuk yang X barnya. Nah, sekarang untuk Y barnya. Oke, nah sekarang untuk Y barnya adalah berarti langsung aja ya. Integral batas atasnya 2, batas bawahnya min 2 dari
atas kuadrat, berarti dari kanan kuadrat 4 kuadrat dikurangkan dengan y kuadrat pangkat 2 dy per integral batas bawah min 2 batas atas 2 daripada 4 dikurangkan dengan y kuadrat dy. Nah, kita tahu bahwasanya tadi dari perhitungan sebelumnya bahwasanya ini kan jawabannya udah pasti 32/3. Nah, ya caranya ya sama kayak yang di X bar. So, berarti tinggal kita fokus saja ke bagian yang atas ini aja. Oke, jadi saya hitung terpisah aja dulu ya, biar nggak kelamaan. Jadinya berarti ini integral minus 22 daripada 16 dikurangkan dengan y pangkat 4 dy. Berarti ini sama aja kayak 16y dikurangkan dengan 1/5 y pangkat 5 daripada dengan batas atas 2, batas bawah min 2. Ya udah, berarti jadinya adalah 16 kali 2 dikurangkan dengan 1/5 kali 2 pangkat 5 dikurangkan dengan yang namanya 16 kali min 2 dikurangkan dengan 1/5 kali min 2 pangkat 5. Sorry bentar ya. Terkait dengan yang di MX ini nih ada kekurangan, ini setengah. Nah, karena berhubung setengah ini kan adalah sebuah koefisien, so ini bisa kita keluarin, jadinya dia setengahnya di depan, gitu ya. Jadi nanti ini ada setengahnya di depan nih, ya. Oke, kita lanjut. Berarti ini kalau dihitung ya kan 32 dikurang dengan 32 min 32 jadinya adalah 64. Terus habis itu dikurang dengan 32/5. Terus habis itu dikurang lagi ya, dikurang lagi 32/5. Maka jawabannya bentar dulu. 64 dikurangkan dengan 64/5 aja langsung ya. Jawabannya adalah 256/5 gitu. 256/5 sehingga di sini langsung aja berarti y barnya sama dengan setengah kali dengan 256/5 dibagi dengan 32/3. Ya ini sama aja kayak 1/2 kali 256/5 kali 3/32. Nah, berapa tuh jawabannya? Ya tinggal kita hitung aja, 256 kali 3 bagi 2 kali 5 kali 32, jawabannya adalah 12/5. Oke. Berarti di sini kita punya informasi bahwa y barnya adalah 12/5. Oke. Nah, disinilah baru ada kejanggalan ya, kejanggalan di mana ada sesuatu yang menarik. Karena gini, coba kita lihat dulu. Berarti kan gini, X bar, y bar berarti adalah 0,12/5. Nah, ini kan jawabannya C nih. Nah, cuman aneh nggak sih? Masa daerahnya di sini, tapi ketika kita gambar koordinatnya daripada 0,12/5 itu adanya di sini loh. Ya, adanya di sini. Sorry wait dulu. Mungkin ini saya bikin ke bawah lagi. Nah, kan jawabannya 2, kan. Nah, 12,5 itu kan 2,4. Oke, saya anggap aja 3-nya di sini deh. Nah, 3-nya di sini. Nah, berarti 12,5 atau 0,12/5 ini kan ada di sini dong. Bener nggak sih? Masuk akal nggak? Ya, ini nggak masuk akal. Kenapa nggak masuk akal? Masa pusat masanya atau daerah yang dibahas atau laminanya ada di sini, titik pusatnya ada di luar. Gitu kan? Nah, jadi ini rumusnya nggak salah. Ini rumusnya nggak salah karena udah saya cross check juga di YouTube ya, karena di YouTube ini ada dari YouTube ITB atau IPB yang dosen ada juga dosen yang menjelaskan terkait dengan pusat lamina seperti ini. Rumusnya sama kok gitu loh. Bahkan sebenarnya aslinya tuh rumusnya nggak gini. Sebenarnya asli daripada rumus pusat lamina itu adalah double integral atau integralnya 2 kali. Cuman dibikin simpel sama si buku sama mungkin dari materi-materi yang lain, langsung integralnya sekali daripada ini. Nah, masalahnya otomatis nggak masuk akal dong, ya kan? Karena harusnya ya kalau misalnya kita anggap deh, ini kan simetris nih, ya kan? Nah, kalau ini simetris, otomatis
titik tengah yang di bagian X-nya itu adalah bagian sini dong. Benar nggak sih? Pasti titik pusat masanya itu di antara ini mereka di antara yang merah-merah ini. Jadi kan kalau misalnya ini kan berarti ini sumbu simetrinya kan, pasti ya mau di atas sampai ke bawah pun pasti di tengah-tengah situ. Yang membedakan apa? Nilai daripada si Y-nya, si X-nya. Jadi di sini udah pasti Y-nya sama dengan 0. Nah, tinggal tergantung antara di sini atau di sini. Nah, kalau berdasarkan perhitungan yang tadi, berarti ini logikanya adalah 12/5. Oke, ini 1, ini 2, ini 3. Oke, 1, 2, 3. Nah, berarti kurang lebih di sini nih. 12/5,0. Nah, kalau di sini make sense enggak? Make sense. Jadi, kalau berdasarkan rumus, ya jawabannya yang kanan, yang C nih. Tapi kalau berdasarkan aslinya ya harusnya jawaban yang A. Nah, jadi kalau misalnya ditanya ini saya bakal jawab yang mana, ya kalau kita jawab berdasarkan logika ya harusnya yang A. Tapi kalau berdasarkan rumus jawabannya adalah yang C. Nah, tapi coba ya tolong dikoreksi kalau mungkin perhitungan saya yang dari perhitungan saya ada yang salah, atau terkait dengan rumusnya, mungkin rumusnya nih mungkin kalian punya versi yang lebih update atau mungkin ada rumus versi sendiri. Nah, coba tolong sertakan juga sumber referensinya biar nanti saya baca ya kan. Jadi kalau secara logika ini nggak bakal mungkin jawabannya C, tapi karena berdasarkan rumus perhitungan, berdasarkan perhitungan dan berdasarkan rumusnya adalah dapat jawabannya C, ya mau diapain lagi ya. Kita nggak bisa berkata banyak. Nah, cuman kalau secara logika ya jawabannya harusnya adalah A ya, bukan C, seperti itu. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita hapus untuk soal nomor 3 ya. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini udah dihapus karena nggak kepake lagi. Nah, di nomor 4, terkait dengan suatu kolam renang yang berukuran panjang seperti ini dan ditanya jumlah kerja yang diperlukan. Oke. Nah, jadi sebenarnya ini terkait dengan terkait dengan jumlah kerja. Ini ada informasi yang kurang sebenarnya. Oke. Kenapa? Karena gini. Pertama, kita gambar dulu apa yang dimaksud. Jadi katanya kolam renang ini punya ukuran seperti ini. Begini. Ini saya agak panjang deh biar ini agak tinggi. Nah, seperti ini. Kan gini ya. Atau mungkin saya tinggiin lagi deh. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, jadi sebenarnya konsepnya ini nggak jauh beda sama kalau kalian baca terkait dengan yang namanya metode kayak integral daripada cincin, cakram ya. Kurang lebih seperti itu basicnya. Nah, cuman masalahnya adalah nanti ya. Oke, jadi dalam bentuk seperti ini dengan ini panjangnya 25 ya kan. 25 kaki, terus ini 15 kaki, terus ini adalah 5 kaki. Sebenarnya basic daripada perhitungan seperti ini tuh adalah gini. Jadi saya anggap aja dulu di bagian tertentu sepanjang ini ya. Jadi kalau saya mungkin lihat mungkin saya biar nggak terlalu ambigu, saya lihat dari tampak depannya aja ya. Tampak depannya dengan 25 kaki 25 kaki, terus ketinggiannya adalah 5 kaki. So sebenarnya ini ada sesuatu ya, kita anggap ada sesuatu lah. Nah, seperti ini yang dimana gitu ya. Yang dimana otomatis kalau misalnya dari sini ke sini panjang Y, dari sini ke sini berarti 5 kurang Y. Kan gitu. Nah, ya udah. Kalau misalnya dari sini ya kan, ini kan terkait ini yang dari sini ke sini itu adalah delta Y-nya. Nah, jadi sebenarnya ini kalau kita ibaratkan terkait dengan metode cincin atau ini kan sebenarnya rumus daripada yang itu adalah begini. Integral dari ada bla 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 dikali dengan perubahan volume. Nah, gitu loh, terkait dengan perubahan volume. Nah, di mana yang volume hijau-hijau ini kan berarti ngikutin ada panjang, ada lebar, ada tingginya. Kan gitu ya. Berarti untuk perhitungan W-nya ini adalah
integral dengan batas atas tertentu, batas bawah tertentu dari apa? Ada yang namanya delta lagi. Dikalikan dengan perubahan volume. Nah, dalam bentuk X, dx misalnya. Ini kalau dalam bentuk X ya. Nah, masalahnya adalah karena berhubung ini kita bahas Y, berarti ini jadinya YDY gitu. Nah, dari rumus ini apa yang nggak ada? Ya, ininya nggak ada nih deltanya. Seperti itu ya, deltanya nggak ada. Nah, tapi kalau mau ngitung perubahan volumenya gimana bisa? Ya, jadi tapi karena ini variabel Y, jadi perubahan volume dalam variabel Y adalah apa? Nah, ya udah. Namanya perubahan volume daripada si bagian hijau ini kan berarti, nah ini kan ada di begini ya. Set. Sebenarnya itu ada begini, terus abis itu begini, nah, terus abis itu di sini nih bagian belakangnya. Nah jadi kayak ibaratkan tuh ada ininya loh, kayak ada sebuah plat gitu ya. Nah ini adalah daerah-daerah yang dimaksud. Nah berarti apa? Ada panjang ya kan, 25. Dikalikan dengan lebar. Nah, dikalikan dengan lebar. Lebarnya berapa? 15. Nah, ketebalannya itu adalah delta Y. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi perubahan volume dalam fungsi Y itu adalah hasilnya adalah 375 kali delta Y. Nah, ya udah. Berarti sebenarnya ini nanti begini. W sama dengan, sebenarnya pakai delta ini aja juga udah cukup karena delta ini ada di delta Y-nya sini. Ya udah, berarti apa? Integral. Nah, ini juga agak sedikit ambigu juga nih dari kalimat yang terakhir. Jumlah kerja yang diperlukan untuk memompa air di kolam renang sehingga terangkut satu kaki di atas permukaan kolam. Apa tuh? Apa maksudnya karena yang diminta tuh bagian dari sini ke sini nih? Ini satu kaki doang? Atau dari atas ke sini? Nah, itu yang jadi ambigu juga kalimatnya. Nah, beda di contoh soalnya. Kalau di contoh soal, nah, atau mungkin maksudnya adalah dari ini dimasukin ke bagian atas, biar kegeser sampai ke satu kaki. Karena nanti ini ada pengaruhnya apa? Kalau misalnya ini kita anggap dia sumbu Y, ya kan? Kalau kita anggap dia sumbu Y, berarti ini batasnya nanti ada 0, ada 5, ada 4, kan gitu ya. Nah, yang dipakai yang mana? Nah, jadi jadi kalimatnya tuh jangan sampai kalimatnya tuh ambigu antara mau 4 sampai 0 atau 5 sampai 4. Nah, gitu loh. Ya. Jadi kejanggalan pertama adalah terkait dengan informasi yang di sini nih. Terus kemudian yang di sini juga sama nih. Informasi di sini nggak ada. Padahal kalau kalian lihat latihan soal di depan yang ada di bukunya itu sebenarnya ada tuh ya, apa namanya, terkait dengan deltanya gitu loh ya. Nah jadi mungkin sebagai bentuk pemahaman ulang aja, takutnya mungkin takutnya nggak paham sama contoh soalnya karena kan ini soalnya nggak lengkap. Oke, jadi mungkin dari informasi daripada contoh 7.6 aja ya. Nah, dari soal ini kita udah punya informasi ada deltanya yaitu adalah sebesar 57 pon per kaki kubik. Nah, terus oke, bla 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 bla. Terbalik berisi cairan sampai 2 kaki di bawah permukaan tangki. Oke. Jari-jari tinggi kerucutnya 10 dan jari-jari permukaan atasnya adalah 5 kaki. Nah, kalau di sini ini informasinya jelas. Kenapa? Oke, ini saya nggak mau langsung nggak bakal gambar. Ini logikanya begini ya. Ini gambar daripada kerucut, ya kan? Nah, terus ternyata dari informasi di sini kita tahu bahwasanya dari sini ke sini tingginya itu adalah 10 kaki. Nah, ya kan? Nah, namun ternyata dia tidak terisi penuh air. Katanya informasinya bahwasanya berisi cairan sampai 2 kaki di bawah permukaan tangki. Jadi ini daerah sini nih sebesar 2 kaki di sini ini adalah kopong. Nah, kan gitu ya. 2 kaki di sini kopong. Jadi bawahnya inilah adalah yang isinya adalah air. Nah, jadi kalau misalnya digambar dari tampak depan, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, ya udah.
Nah, tentukan total kerja yang untuk memompa cairan tersebut sehingga sampai ke permukaan tangki. Nah, jadi ini sampai ke bagian sini ini kira-kira butuh usahanya berapa? Nah, kan jelas ya kan? Nah, gitu loh. Oke, jadi setelah dari gambar di sini, oke, jadi di sini kita tahu bahwasanya ini adalah 10. Nah, 10 kaki. Dan di sini kan ada informasi bahwasanya, ya kan? Nah, ini dikasih tahu nih bahwasanya nih dari sini nih ke sini saya punya suatu apa namanya? Ada sesuatu lah intinya, ya. Ada sesuatu yang dimana ini saya anggap sebuah plat, gitu loh. Jadi kayak diambil sebagian, ya kayak metode cincin atau metode itu tuh. Nah, dimana ini besarnya atau panjangnya adalah sebesar delta Y, ya kan? Nah, dari sini ini kan bentukannya adalah kurang lebih gitu ya, kurang lebih seperti yang namanya tabung gitu. Jadi kita anggap dia tabung karena dia ini kerucutnya nggak kerucut sempurna sebenarnya. Ya walaupun sebenarnya bisa kita hitung dengan cara apa? Apa namanya? Dari sini ke sini dikurangkan dengan dari sini ke sini itu berapa? Nah, gitu kan. Cuman ketemunya cuma bagian sini doang. Ya udah. Makanya di buku ini kita menggunakan pendekatan yang dimana, oke, kan kalau misalnya tadi rumusnya adalah kan W sama dengan gitu ya. Ya kan apa namanya? W itu sama dengan apa namanya? Integral batas bawah batas atas daripada delta dikalikan dengan perubahan volumenya. Nah, kita cari dulu nih perubahan volumenya dari yang si merah ini. Nah, perubahan volume yang merah ini kan kita anggap tabung ya. Jadi kita anggap silinder. Dianggap silinder. So, berarti volume di sini itu kan berarti volumenya apa? Ya, PR kuadrat kali T. Nah, so berarti P. Nah, tapi masalahnya R-nya kita nggak tahu berapa. Nah, dari informasi daripada yang ada di gambar ini nih, ya, yang dari yang ini nih segitiga ini. Ini kita oper dulu. Ini menggunakan rumus kesebangunan. Ya, rumus kesebangunan. Ini 5, ini R gitu ya. Terus kemudian ini dari sini ke apa namanya? Ini 10 kurang Y. Terus dari sini ke sini ini 10. Nah, atau di sini di sininya Y kan. Nah, dari sini ke sini 10 kurang Y, dari sini ke sini adalah Y. Nah, ya udah, kecil per besar, kecil per besar. Nah, jadi kalau kita ibaratkan ini ada segitiganya ada 2 nih. Ini R sama Y, terus ada segitiga yang besar adalah ini 5, ini 10. Berarti kecil per besar sama dengan kecil per besar. Sehingga berarti kalau ini sama-sama kita kali 5 karena saya mau bikinnya R sama dengan, berarti apa? Jadinya adalah setengah Y atau Y per 2. Ya udah, berarti kita masukkan. Y per 2 pangkat 2 dikalikan dengan T-nya apa? T-nya tingginya ini sebesar delta Y. Berarti perubahan volumenya ini setara dengan yang namanya 1/4 pi Y kuadrat kali dengan delta Y. Ya udah, berarti untuk terkait dengan W-nya, nah, tapi sebelum itu gini ya, saya lupa nambahin, bahwasanya ini barulah rumus terkait dengan gayanya, ya, gayanya doang. Belum dikalikan dengan perpindahan. Nah, dikalikan dengan delta X ya. Nah, jadi sekarang kan kita mau apa namanya? Jadi dari sini nih. Batas bawahnya berapa? Batas bawahnya ini kita mau anggap semua cairan kan dari 0. Oke. Kan katanya dari sini ke sini 10. Terus ini kan kolong 2 berarti ini 8. Ini 0 kan? Nah, air ini semuanya berarti batasnya dari 0 sampai 8. Berarti kita masukin bawahnya 0, atasnya 8. Deltanya adalah 57 kali dengan 1/4 pi Y kuadrat kali dengan delta Y. Nah, dikali dari si merah ini supaya sampai ke permukaan jaraknya berapa? 10 kok kurang Y. Nah, gitu loh ya. Jadi dikalikan dengan perpindahannya berapa?
Ya udah, berarti tinggal ini sama aja kayak integral 0,8 daripada 57/4 pi kali dengan apa? 10y, atau kita ya biarin aja 10y 10y kuadrat dikurangkan dengan y pangkat 3, dan di sini delta y ingat bisa kita rubah menjadi dy. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Ya udah, berarti langsung aja berarti setara dengan yang namanya 57/4 pi, karena 57/4 ini adalah pi adalah sebuah angka, dikalikan dengan hasil integral daripada 0,8 10y kuadrat kurang y pangkat 3 dy. Ya udah, tinggal dihitung. Nah, ini hitungannya nanti kalian bisa cek sendiri, cek ulang. Tapi berdasarkan buku jawabannya adalah 30,56 kaki pon. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya untuk menghitung daripada total kerja usaha di sini adalah terkait dengan gaya, di mana gayanya itu adalah gaya berat gitu ya. Gaya berat berarti F di sini kan sama dengan W gitu ya. Sebenarnya setara dengan W, berarti sebenarnya gaya berat ya, karena berhubung ini matematika sama fisika ini agak sedikit beda ya simbolnya. Nah, jadi di sini terkait dengan yang namanya, ini lebih tepatnya sih gaya berat, yang dimana berarti berat jenis dikalikan dengan volume, ya kan? Ya udah, berarti delta dikalikan dengan delta V, ya udah, tinggal masukin aja. Perubahan volumenya apa? Perubahan volumenya itu cuman ini doang nih, tuh yang di bagian merah ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, jadi kurang lebih contoh soalnya seperti ini. Kalau kalian mau cari contoh soal lain di YouTube atau itu dipersilakan. Dan kalau mungkin nanti nggak paham, kalian chat aja di kolom komentar. Nah, so kita hapus untuk soal nomor contoh soal yang 7.6-nya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5. Sebuah pegas dengan panjang yang 10 inci. Di sini untuk memperpanjang pegas sebesar 1/4 inci diperlukan gaya ini 10 lb ya. Berapa kerja yang dilakukan untuk menarik pegas dari 11 menjadi 12? Oke. Berarti ini awalnya yang pertama adalah perubahannya sebesar ini. Kemudian yang di sini delta X2-nya adalah sebesar 1 inci. Ya kan, karena nggak peduli mau dari berapa ke berapa, yang kita perlukan adalah perubahannya berapa ya. Terus karena berhubung di sini pegasnya tidak dirubah, berarti nilai konstantanya sama. Ya udah, berarti nomor 5 ini ya gampang, tinggal masukin aja. Berarti W sama dengan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1 ya, karena mau berubah sebesar 1 dari apa? Fx. Ya udah, Fx yang ini kan K dikalikan dengan delta X, tapi masalahnya adalah K-nya belum ada. F-nya 10 sama dengan K dikalikan dengan 1/4, berarti K-nya adalah 40. Ya udah, berarti kesimpulannya adalah Fx-nya sama dengan 40 delta X atau 40x ya. Oke. Ya udah, berarti 40x dx, berarti W-nya sama dengan 20x kuadrat batas atas 1, batas atas bawah 0, berarti W-nya sama dengan 20 kali 1 kuadrat kurang 20 kali 0 kuadrat. Maka jawabannya adalah sebesar 20 inci lb. Nah, jadi jawabannya ya emang nggak ada ya. Jadi di sini mau jadi 11-12, kalau emang perubahannya sebesar 1 inci dan pegasnya sama, ya bakal segini. Mau dari 20 ke 21, dari 30 ke 31, mau dari 99 ke 100, jawabannya segini juga. Nah, jadi nggak ada pengaruh sama 11 sama 12 yang ini. Ya, lebih tepat berpengaruhnya itu terkait dengan 1 incinya ini ya, perubahannya. Nah, jadi kemungkinan besar ini ya, kemungkinan besar ada salah nih terkait dengan perhitungan atau informasi yang diberikan. Apakah mungkin 1/4 inci ini sebenarnya bukan 10 ya, melainkan mungkin 50 atau segala macam ya kan. Sehingga ketika dimasukkan ke sini jawabannya malah nggak sesuai dengan apa yang ada di pilihan gandanya ya. Oke, so dengan begitu kita akhiri dulu untuk tes formatif yang pertama, dan kita akan lanjut ke tes formatif yang kedua.
Oke, so kita lanjut ya ke tes formatif yang kedua. Kita mulai dari nomor satu. Pendinginan rata-rata suatu benda terletak dalam udara bergerak sebanding dengan beda temperatur antara benda dengan udara atau di sekitarnya, sesuai dengan hukum Newton terkait dengan pendinginan, yang dimana hukum terkait dengan pendinginan Newton itu formulanya adalah seperti ini ya. T dikurangkan dengan TS itu sama dengan T0 kurangkan dengan TS dikali dengan E pangkat min K kali T. Nah, atau untuk mencari T pada saat waktu tertentu atau G bagaimanapun, berarti bisa kita rubah menjadi yang namanya TS ditambahkan dengan T0 kurang dengan TS dikalikan dengan E pangkat min KT. Ya, so di sini kita punya informasi bahwasanya kalau misalnya dari 100 ke 70 ini butuh waktu 15 menit, ya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dari 30 menjadi 40 alias naik gitu ya. Sorry. Kalau dari 100, jadi di sini kita punya informasi bahwa 100 ke 70 itu butuh waktu 15 menit. Nah, kalau misalnya dari 100 ke 40 kira-kira butuh berapa menit sih? Nah, itu yang ditanya. Nah, kemudian di sini kita udah punya informasi bahwasanya temperatur udara alias temperatur di sekitarnya yang suhunya konstan alias TS itu adalah 30 derajat Celcius. Nah, berarti dari kalimat pertamanya sebenarnya sudah bisa kita katakan bahwasanya T sama dengan TS-nya adalah 30 ditambah dengan T0-nya dikurangkan dengan TS-nya, kemudian TO-nya adalah 100, karena di sini awalnya semuanya 100, dikurangkan dengan 30 kali E pangkat min KT. Berarti T-nya sama dengan 30 tambah 70 kali dengan E pangkat min KT. Nah, dari sini apa yang kita perlukan ya, kalau T-nya udah ada, ya walaupun memang kita mau nyari T, tapi kalau K-nya nggak ada bagaimana, kan gitu. Nah, jadi persamaannya kurang lebih seperti ini. Untuk basic dari awalnya terlebih dahulu. Nah, ya udah. Kalau misalnya kita punya informasi bahwa T0-nya 100, kemudian T-nya jadi 70, berdasarkan rumus itu berarti 70 sama dengan, kan gitu ya. 70 sama dengan 30 tambah 70 kali E pangkat min KT. Nah, T-nya adalah 15. Nah, langsung masukin aja. Berarti ini 40 sama dengan 70 kali E pangkat min KT, berarti min 15K, berarti jadinya 40 per 70 sama dengan E pangkat min 15K. Oke. Dan ingat, ini terkait dengan ada hubungannya dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Berarti 2 log 8 ini sama dengan 3. Artinya berarti untuk mendapatkan pangkatnya ini setara dengan yang namanya min 15K sama dengan E log 40 per 70. Berarti alias kita bisa katakan, berarti untuk mencari K-nya ini sama aja kayak ln daripada 40 per 70 dibagi dengan yang namanya 15. Nah, berarti jawabannya adalah 0,04 ya, pakai kalkulator aja. Nah, sehingga kemudian kalau misalnya dengan T-nya 0-nya adalah 100, kalau T-nya 40, berarti berapa kira-kira? Nah, itu yang ditanya ya. Oke, berarti wait dulu. Ini mungkin kita geser ke bawah. Nah, ini kita hapus. Nah, untuk yang kedua berarti gimana? Ya, tinggal kita masukin 40 sama dengan 30 tambah 70 E pangkat berapa? Min 0,04 T, ya kan, karena kan K-nya udah ada tuh. Berarti 10 sama dengan 70 kali E pangkat min 0,04 T. Berarti 10 per 70 sama dengan E pangkat min 0,04 T. And then berarti min 0,04 T ini sama dengan E log 10 per 70. Berarti T-nya sama dengan
log 10 ln ya, berarti logaritma natural daripada 10/70 per min 0,04. Nah, tinggal hitung lagi kalkulator. Ln 10/70 berarti 1/7 ya. Jawabannya adalah 48,65 ya. 48,65 menit. Nah, so jawabannya adalah yang D. Nah, kita hapus untuk soal nomor satunya. Jadi nomor satunya mungkin ini kalau kunci jawabannya sih 52 menit. Cuman kalian tolong koreksi aja terkait mungkin perhitungannya aja. Karena caranya udah bener kok begini. Karena ini kan emang awalnya kan dari 100 kita bahas terkait dengan S ini kan adalah suhu sekitar. Dan T0 ini adalah suhu awal yang dimana suhu awalnya sama-sama 100 kan. Nah, T-nya ini itu kalau enggak yang 70, kalau enggak yang 40, seperti itu ya. Oke, jadi kita lanjut ke nomor 2. Rata-rata investasi adalah I dan stok pada saat T sama dengan 0 itu adalah 75, maka fungsi kapital atau modal K. Nah, kita nomor 2-nya ini kira-kira gimana pengerjaannya? Of course ini gampang. Nah, rata-rata ini itu udah ibarat kata sebagai sebuah fungsi dasarnya. Nah, jadi sebenarnya untuk mencari fungsi daripada ini gampang sebenarnya, yaitu adalah terkait dengan yang namanya modal dalam variabel T sama dengan integral daripada gitu ya. Ini kan sama aja kayak rata-rata investasi, berarti kan adalah ini. Berarti bisa kita katakan sudah dibagi dengan mungkin delta T-nya. Jadi sebenarnya itu sama aja kayak apa namanya? Berarti kalau mau nyari totalnya kan berarti ini dikalikan dengan delta T dong, ya kan? I dikalikan dengan delta T. Terus kemudian karena berhubung sudah nah kan gini, berarti MT sama dengan integral daripada 40T pangkat 3/5 DT. Nah, seperti itu. Ya udah, berarti MT-nya ini sama dengan berapa? Sama dengan 40/8/5 kali T pangkat 8/5 tambah C. Berarti fungsi daripada modalnya adalah 25 kali T pangkat 8/5 tambah C. Nah, tapi C-nya berapa? Nah, kita sudah punya informasi bahwasanya ketika T-nya 0, ketika T-nya 0 itu jawabannya adalah 75. Berarti 25 kali dengan 0 pangkat 8/5. Nah, 0 mau pangkat berapa aja kan hasilnya 0 ya. Nah, ya udah, berarti C-nya sama dengan 75. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya adalah fungsi modal daripada K itu adalah 25 kali T pangkat 8/5 ditambahkan dengan 75. So jawaban soal nomor 2 adalah yang B ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, oke, kita hapus untuk nomor 2. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, untuk nomor 3 ini lebih ke aplikatif lagi, tapi lebih ke fungsi ke teoritis. Oke, jadi untuk nomor 3 sebuah pegas kan bla 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 bla. Nah, ini sebenarnya intinya fokusnya adalah terhadap atau terkait dengan yang namanya gerak lurus berubah beraturan gitu ya. Yang lagi dibahas tuh itu GLBB. Nah, tapi kalau emang misalnya mau pakai rumus langsung sebenarnya nggak ada masalah. Udah ketemu kok jawabannya langsung yang A. Kalau kalian mau pakai otak-atik dari rumus VT sama dengan V0 tambah AT, terus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS, terus S sama dengan V0T kali setengah AT kuadrat. Nah, dari 3 rumus ini sebenarnya rumus 1 sama rumus nomor 3 ini bisa kita temukan dengan integral ya. Oke, jadi makanya supaya tidak mengurangi esensi daripada soal daripada materi di sini, maka kita akan lebih fokus ke penggunaan integralnya sendiri. Nah, jadi untuk terkait dengan kenapa kok bisa kita dapatkan rumus yang nomor 1 ini, bisa kita base daripada kan balik lagi ya, ada posisi alias R, terus habis itu ada kecepatan alias V, terus ada percepatan alias A.
Kalau ke bawah diturunkan, kalau ke atas diintegralkan. Ya, so berarti kalau misalnya kita kita tahu bahwasanya kan berarti A ini kan sebenarnya adalah perubahan kecepatan terhadap perubahan waktu. Atau bisa kita bilang juga percepatan ini sebenarnya adalah turunan fungsi V terhadap fungsi waktu. Berarti dV sama dengan A kali dengan dt. Ya udah, kita integralkan satu-satu. Kita integralkan kiri, berarti ini otomatis juga diintegralkan. Nah, integral 1 dV berarti V. Nah, sama dengan apa nih? Nah, ini kan pasti ada ininya ya. Di sini kan pasti ada kondisi akhir, ada kondisi awal. Di sini kita kasih dengan yang namanya kondisi kedua, kondisi ke-1. Di sini ada T2, di sini ada T1 misalnya, seperti itu. Atau mungkin boleh juga kita mau bikin di sini biar adil, ini VT, di sini V0, ini T, ini T0, kan gitu ya. Ya sudah, berarti V dengan batas atas gitu ya. Berarti V dengan batas atas dengan batas atas waktu kedua. Oke. VT ini V0 sama dengan apa? Ya, AT dengan awalnya T dengan bawahnya T0. Nah, sehingga berarti ini kan VT dikurangkan dengan V0 sama dengan A kali T dikurangkan dengan A kali T0. Berarti VT kurang V0 ini sama aja kayak A kali T dikurangkan dengan T0. Berarti VT dikurangkan dengan V0 sama dengan ya A dikalikan dengan delta T. So, berarti VT sama dengan V0 ditambahkan A dikalikan dengan delta T. Seperti itu ya. Nah, terus untuk yang nomor 3 ini juga ada nih. Nah, dari mana? Nah, kalau misalnya kita tahu bahwasanya kan berarti V ini itu kan adalah bisa kita bilang sebagai delta R per delta T atau delta S per delta T. Berarti V di sini adalah dr per dt, yang berarti adalah dr itu sama dengan V kali dengan dt. Nah, balik lagi berarti, nah karena berhubung ini R ini ya udah posisi kan, berarti R kita integralkan aja, cuman kita gak kasih batas sekarang ya. Karena apa? Karena kan kalau misalnya kita sudah punya informasi bahwasanya V itu kan sama dengan ini kan, V yang pada kondisi tertentu lah. Jadinya berarti ini integral dr, integral daripada V0 tambah AT dt. Berarti R sama dengan V0 kali T tambah dengan A per 2 kali T kuadrat. Sehingga rumusnya menjadi S sama dengan V0 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ya udah. Terus dapat rumus nomor 3 bagaimana? Nah, digabung. Nah, dari rumus nomor 2 sebenarnya kan kita dari rumus nomor 2 yang di sini aja ya. Dari yang ini dulu. Kita tahu bahwasanya kan berarti A ini sama dengan VT kurang V0 per delta T. Nah, masukin ke sini. Masukin. Nah, sehingga rumusnya udah dimasukin nih. Perhitungannya intinya panjang banget. Setelah dimasukin ke dalam ke dalam rumus yang di situ ya. Berarti S sama dengan V0 kali T tambah dengan setengah kali dengan VT kurang V0 per delta T, atau mungkin kita tulis T aja gitu ya. Atau mungkin kita rubah dalam bentuk T aja kali ya, lebih enak. Kan ini ada dalam bentuk T ya. Karena kan A-nya nggak bisa diganti. Berarti T di sini kurang lebih berarti VT per V0 sama dengan A per A gitu ya. Ya udah, berarti setelah kita masukkan berarti jadinya adalah S sama dengan V0 kali dengan VT kurang V0 per A ditambah dengan setengah kali A VT kurang V0 per A kuadrat. Nah, ini sudah dijabarkan nih. Sehingga kita punya informasi bahwasanya gitu ya. Bahwasanya ini udah dijabarin menjadi gini. VT kuadrat kurang V0 kuadrat per gitu ya 2A
Sehingga berarti VT kuadrat dikurangkan dengan V0 kuadrat sama dengan 2AS. Barulah menjadi rumus yang ini. Nah, so ya udah, kita tinggal pakai rumus ini aja sebenarnya ya. Cuman karena berhubung biar ada esensinya dari integral ya saya jelaskan seperti ini aja. Ya udah, karena kita sudah ketemu bahwasanya VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2AS, ya kan? Nah, di mana VT-nya ini adalah V kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah dengan 2 dikalikan dengan A-nya apa? Nah, di sini ada yang menarik. Apa tuh? Nah, informasi yang di sini nih, jangan lupa. Bahwasanya berarti M kali A itu sama dengan M kali G dikurangkan dengan K kali X. Tapi di sini kita butuh A-nya doang. Berarti sama-sama kita bagi M. Berarti A sama dengan G dikurangkan dengan K per MX. Begitu ya. So, kita masukin G kurang dengan K per M dikalikan dengan X. Dimana ini S-nya juga terkait dengan jarak alias simpangan. Yaitu adalah simpangan X. Berarti V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambahkan dengan 2GX dikurangkan dengan K per M kali X kuadrat. Ya. Sorry, ini 2 ya. Ada 2-nya juga nih. Nah, jadi ini kurang tepat karena ini harusnya ada 2. Cuman kalau mungkin kalian ada, harusnya sih ini tetap begini ya. Karena ini K per M kali X karena depannya ada 2. Kalau emang misalnya 2-nya nggak ada, berarti GX dikurangkan dengan KM. Harusnya jawabannya yang B gitu. Jadi menurut saya ini jawabannya yang A, tapi di sini ada rombakan yaitu adalah 2K per MX kuadrat. Seperti itu ya. Nah, jadi antara pilihan gandanya kurang sesuai atau di informasi di sini MA sama dengan MG dikurangkan, mungkin harusnya setengah KX gitu loh. Ya mungkin aja. Karena kan kalau misalnya total gaya itu harusnya berarti ini ya harusnya bener kok, ini tetap min KX, berarti emang harusnya ini berarti emang 2 min 2K per M kali X kuadrat ya. Karena kan kalau terkait dengan ini terkait dengan yang namanya apa namanya, terkait dengan perhitungan sigma F. Sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F nya apa? Gaya berat dikurangi dengan yang namanya gaya pembalik atau gaya pegasnya. Berarti Mg itu gaya berat, gaya pegasnya adalah berupa Kx, seperti itu ya. Nah, kita lanjut ya. Kita hapus nomor 3 dan untuk nomor 4 dan nomor 5 sekaligus, cuman di sini saya mau langsung aja pakai rumus jadinya. Jadi intinya untuk nomor 4 terkait dengan yang sebenarnya 4 sama 5 ini kita apa namanya, bedanya adalah kalau misalnya terkait dengan waktu paruh itu kan berarti apa namanya, waktu paruh itu kan berarti setengah dikali waktu paruh kan sebenarnya bisa kita rumus seperti ini, NT sama dengan N0 dikalikan dengan setengah pangkat sesuatu, dimana sebenarnya ini sama aja kayak kalau kita bikin XT sama dengan X0 dikalikan dengan E pangkat KT. Nah, cuman karena sudah dilakukan sedemikian rupa, makanya lebih enaknya pakai yang ini. Nah, jadi dari soal nomor 4 ini kita sudah punya informasi bahwasanya akan 2 kali lipat dalam waktu 50 tahun. Ya, ini berarti T2-nya atau T2 kalinya. Nah, berarti waktu berapa lama kalau misalnya 3 kali lipat? Berarti jumlah yang kita mau ini adalah 3 kali dari jumlah awal. Nah, berarti apa? N0 dikalikan dengan 2 dipangkatkan dengan, nah, kan gini. Kalau misalnya 2 kali lipat dalam waktu 5 menit, atau ya kan, berarti kalau dalam 1 menit misalnya, berarti kalau dalam 5 menit kan berarti 5 kali gitu ya, 5 kali pembelahan. Menit 1 menit, berikutnya 2 menit berikutnya, 3 menit berikutnya, 4 menit berikutnya, 5 menit berikutnya. 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali, 2 kali jadinya 2 pangkat 5 dong, ya kan? Ya udah, dimana berarti ini dibagi sama ini. Berarti T per
T2 kali gitu, sama dengan 3 kali N0. Ya udah, coret, cepret kan gitu. Sehingga berarti 2 pangkat sesuatu, pangkat T per 50 sama dengan 3. Ya udah, berarti apa nih? Nah, berarti ini gimana ngitungnya? Ya, T per 50 sama dengan apa? 2 log 3. Nah, ingat ya. 2 log 8 sama dengan 3, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ya, berarti 2-nya di sini sebagai pangkat ya. Berarti ini jadinya basis. Kemudian hasil pangkatnya itu menjadi yang bagian dalamnya sini. Hasil pangkatnya kan 3. Terus pangkatnya ini akan menjadi hasil daripada lognya ya. Ya udah, berarti T-nya sama dengan 50 kali dengan 2 log 3. Nah, ini setelah dihitung ya, setelah dihitung dengan kalkulator jawabannya adalah 79,25 tahun. Ya, sebenarnya berarti kalau misalnya untuk menjadi 3 kali lipat itu butuh waktu 79,25 tahun. Gitu loh. Ya. Dari yang semulanya. Ya udah, berarti kurang lebih, ini kurang lebihnya aja ya, kurang lebihnya sekitar 79 tahun. Ya, harusnya sebenarnya 79 tahun ini ya belum ya. 79 tahun ini masih kurang. Butuh seperempat tahun lagi untuk pas banget jadi 3 kali lipat. Seperti itu ya. Nah, itu untuk nomor 4. Untuk nomor 5, nah ini juga sama nih. Pertumbuhan bakteri itu sebenarnya sama kayak kasusnya penjumlahan penduduk seperti ini. Yang berarti NT sama dengan N0. Nah, di sini dikasih tahu bahwasannya sebanding dengan jumlah bakteri yang ada. Jika jumlahnya 2 kali lipat dalam waktu 4 jam, berapa kali lipatkah jumlah bakteri setelah 12 jam? Berarti NT sama dengan N0 dikalikan dengan 2 pangkat T per. Nah, kalau di sini setengah per T setengah, ya kan rumusnya begitu. Nah, ini T-nya T 2 kali gitu. Berarti NT sama dengan N0 2 pangkat T-nya adalah 12, T yang ini adalah 4. Berarti NT sama dengan N0 dikalikan dengan 2 pangkat 3, 8. Berarti NT-nya sama dengan 8 kali N0. Atau bisa kita katakan bahwasanya jumlah bakterinya adalah 8 kali lipat dari jumlah yang semula, alias 8 kali N0. Nah, ini ingat ya, rumus daripada ini nih sebenarnya based on daripada yang ini ya, XT sama dengan X0 sama dikali E pangkat KT. Bedanya apa? Karena berhubung gitu ya. Nah, jadi gini. Kalau misalnya untuk mencari waktu paruh, sebenarnya kan ini setengah dikalikan dengan XT. Nah, karena kan setengah kali dari semula, X0 kali E pangkat KT. Nah, berarti apa nih? Ya, berarti ini kan X0 ya, setengah X0. Oke, berarti ini kan habis nih. Berarti E pangkat KT itu sebenarnya sama dengan setengah. Berarti untuk mencari KT ini adalah E log setengah. Nah, kan gitu. Ya udah, berarti untuk mencari T-nya apa? E log setengah atau ln2 gitu ya, ln setengah per K, kan gitu. Ya, atau min ln2 per K. Berarti K-nya di sini sebagai karena berhubung konstanta peluruhan dia makanya negatif. Gitu loh, ya. Jadi di sini K ini menyesuaikan. Kalau di sini K-nya dia lebih kecil 0. Tapi kalau kasusnya untuk yang di daerah yang sini, ya untuk yang ini nih, untuk rumus yang ini, sebenarnya bisa kita akalin dengan seperti itu, yaitu adalah XT sama dengan X0 E pangkat KT. Di sini adalah 2 kali dengan X0 sama dengan X0 E pangkat KT. So, berarti ini dicoret sehingga E pangkat KT ini sama dengan 2. Berarti K kali T di sini adalah E log 2. Ya udah, berarti untuk mencari T-nya berarti sama dengan ln 2 per K. Nah, tapi karena berhubung udah jelas ini nggak ada negatif, beda sama yang di sini. Karena ln setengah itu kan min ln 2. Jadi di sini pasti K-nya dia 0. Nah, gitu loh. Jadi kalau kalian mau pakai rumus yang ini aja boleh.
Ya, berarti kalian harus cari dulu tuh nilai K-nya berapa. Nah, cuman udah dipermudah. Kalau kalian masih ingat dengan materi SMA kalian, bahwasanya ini sama ini bisa diakalin menjadi seperti ini loh gitu ya. Oke. So, dengan begitu ya, saya izin pamit dan terima kasih yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa untuk di like dan di share dan di subscribe channelnya jika bermanfaat, dan terima kasih juga yang sudah donasi di saweria.co untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar, dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.